Luar biasa pemain ini. Padahal baru saja sakit, tapi langsung menunjukkan kontribusinya terhadap kemenangan Persebaya. Bikin bonek geram dan geleng-geleng kepala. Pak Erick Thohir langsung hukum seberat-beratnya Wahyudi Hamisi. Begini penjelasannya. Walaupun menang dan mendapatkan 3 poin, akan tetapi Coach Paul Munster tetap akan lakukan hal ini ke pemain Persebaya. Luar biasa pemain ini. Padahal baru saja sakit, tapi langsung menunjukkan kontribusinya terhadap kemenangan Persebaya. Pertandingan antara Persebaya Surabaya dan PSS Sleman menjadi sorotan di Liga 1, di mana kehadiran Robson Duarte tidak hanya memberikan kontribusi yang signifikan, tetapi juga mencatatkan namanya sebagai pemain dengan umpan kunci terbanyak dalam pertandingan tersebut. Meskipun tidak tampil penuh selama 90 menit, Robson Duarte mampu memberikan dampak yang besar bagi kemenangan timnya. Robson Duarte dengan kepiawaiannya dalam mengatur permainan mencatatkan 2 umpan kunci terbanyak dalam laga tersebut. Umpan-umpannya menjadi kunci bagi Persebaya Surabaya dalam meraih kemenangan atas PSS. Kehadirannya di lapangan hingga menit ke-83 sebelum digantikan oleh Octavianus Fernando menunjukkan bahwa Robson Duarte tetap mampu memberikan kontribusi maksimal bagi timnya meskipun tidak tampil penuh. Robson Duarte catatkan umpan kunci terbanyak di laga Persebaya Surabaya versus PSS berdasarkan data dari Statoskop. Prestasi Robson Duarte ini menjadi bukti akan keandalannya sebagai gelandang tengah Persebaya Surabaya. Meskipun terkadang peran seorang gelandang tidak selalu mencolok seperti pencetak gol atau pemain bertahan, namun peran mereka dalam mengatur permainan sangatlah penting. Robson Duarte dengan kepiawaian dan visinya dalam permainan mampu menciptakan peluang dan membantu timnya dalam mengendalikan ritme permainan. Dengan demikian, kontribusi Robson Duarte sebagai pencatat umpan kunci terbanyak dalam pertandingan antara Persebaya Surabaya dan PSS adalah bukti nyata akan kemampuan dan ketangguhannya sebagai seorang gelandang. Meskipun tidak tampil penuh selama 90 menit, kehadirannya di lapangan memberikan dampak yang besar bagi kemenangan timnya. Robson Duarte terus membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci dalam skuad Persebaya Surabaya dan menjadi aset berharga dalam perjalanan tim menuju kesuksesan di kancah sepak bola nasional. Bikin bonek geram dan geleng-geleng kepala. Pak Erick Thohir langsung hukum seberat-beratnya Wahyudi Hamisi. Begini penjelasannya. Pada 13 Oktober 2018, tulang fibula kaki Roberto Pugliara patah di Stadion Gelora Bung Tomo. Penyebabnya tackle dengan 2 kaki dari belakang yang dilakukan Wahyudi Hamisi. Tackle itu begitu kejam dan mematikan. Sejak saat itu tamatlah karir sepak bola Pugliara. Kemarin 3 Maret 2024, kebrutalan Hamisi terulang. Korbannya kini adalah Bruno Moreira. Di saat Bruno sedang tersungkur kesakitan setelah kakinya ditendang dari belakang oleh bek lawan, bola menggelinding ke arah kepalanya. Tanpa ampun Hamisi menghajar kepala Bruno dengan pul sepatunya. Persebaya menilai betapa membahayakan perbuatan Hamisi itu. Tindakan menendang bagian belakang kepala bisa menyebabkan traumatic brain injury, mengakibatkan cacat bahkan kematian. Hari ini manajemen Persebaya akan melakukan pemeriksaan lanjutan pada Bruno untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Anehnya untuk perbuatan barbar seperti itu, wasit Ginanjar Rahman Latif hanya memberikan kartu kuning ke Hamisi. Sama seperti kejadian 13 Oktober 2018, Hamisi sangat jelas dan layak untuk diberikan kartu merah, namun hanya diberi kartu kuning. Padahal jelas dalam kode disiplin PSSI maupun Law 12 dalam loss of the game, violent conduct seperti itu hukumannya adalah kartu merah langsung. Di mana posisi wasit Ginanjar saat kejadian? Hamisi menghajar kepala Bruno tepat di depan Ginanjar dalam jarak yang sangat dekat. Persebaya hari ini akan mengirimkan surat dan bukti-bukti ke PSSI terkait perilaku barbar Hamisi.
Sepanjang pertandingan kemarin dia banyak melakukan tindakan yang harusnya mendapatkan kartu merah maupun kuning, namun wasit Ginanjar abai. Sepak bola olahraga keras tanpa pemain barbar pun risiko terburuk yaitu kematian selalu mengintai. Risiko itu akan berlipat ketika ada pemain seperti Hamisi. Padahal seperti pesan Presiden RI Bapak Jokowi maupun Ketum PSSI Erick Thohir, kita harus selalu ingat sepak bola adalah hiburan, sportivitas, bukan bencana atau kematian. Ayo Pak Erick Thohir hukum seberat-beratnya pemain model Tarkam seperti Wahyudi Hamisi ini. Karena nggak hanya sekali dua kali saja. Yang ditakutkan nanti bakal ada korban-korban selanjutnya. Ayo Pak, ini demi keselamatan para pemain di Liga Indonesia tercinta ini. Menurut admin, hukuman yang pantas diterima Wahyudi Hamisi dari PSSI yaitu namanya di blacklist dari sepak bola dalam negeri atau tidak boleh menjadi pemain profesional di Liga Indonesia selama seumur hidup. Menurut kon-kon KB hukuman opo rek seng pantes gawe pemain Tarkam modelan Wahyudi Hamisi iki. Tulisan tanggapanmu nang komentar ngisor iki yo. Salam satu nyali. Wanii. Walaupun menang dan mendapatkan 3 poin akan tetapi Coach Paul Munster tetap akan lakukan hal ini ke pemain Persebaya. Persebaya meraih kemenangan kedua di bawah komando Paul Munster. Menjamu PSS Sleman, Green Force sukses memenangkan laga dengan skor tipis 2-1. Menanggapi kemenangan tersebut, pelatih Persebaya, Paul Munster mengapresiasi tim asuhnya karena mampu mempertahankan keunggulan dan mengamankan 3 poin. Persebaya bermain bagus di babak pertama meskipun banyak peluang terbuang, seharusnya bisa dimanfaatkan menjadi gol. Saat babak kedua, PSS Sleman melakukan beberapa perubahan yang membuat mereka lebih agresif dan dalam situasi itu Persebaya harus memperkuat pertahanan. Ujar Munster saat konferensi pers usai pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun, pelatih pemegang lisensi UEFA Pro tersebut menyayangkan terjadinya gol balasan dari PSS Sleman sehingga bisa memperkecil keadaan. Gol tersebut juga membuat Persebaya gagal mencetak clean sheet. Saya menyayangkan gol balasan dari PSS karena sudah banyak pemain Persebaya yang menutup tapi masih kebobolan. Itu yang akan menjadi evaluasi, tegasnya. Munster juga melihat gol tersebut seharusnya bisa ditinjau kembali karena sebelum tercipta, sempat ada dorongan dari pemain PSS kepada pemain Green Force, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Meskipun berhasil mendulang 3 poin penting, pelatih asal Irlandia Utara tersebut tetap akan mengevaluasi para pemainnya.